Baik rekan-rekan, kita hari ini masuk pada materi eh, organisasi komputer dalam hal operating system ya. Operating system bahasa mesin, artinya suatu software, suatu perangkat lunak yang bisa langsung mengakses ke mesin. Nah, yang paling dekat dengan bahasa mesin itu adalah bahasa assembler. Pak Python, MATLAB, itu bisa nggak Pak? Nah, kalau kita bisa menggambarkan prosesnya tuh begini. Misalkan ya, saya punya aplikasi aplikasi yang eksekusi itu misalkan aplikasi kasir ya kayak di Alfamart tuh eksekusi kan langsung desktop aplikasi desktop kasir. Nah aplikasi desktop ini terbuat dari VB.NET biasanya VB.NET atau Delphi misalkan ya ya atau Delphi. Nah VB.NET atau Delphi ini saat ngebuild jadilah aplikasi exe atau setup yang kita install ya ini asalnya ya balik dari tools ini. Nah, dari aplikasi yang terinstall tadi, nanti dia akan menjadi bahasa-bahasa assembler. Nah, inilah yang nanti baru masuk ke dalam mesin yang bisa mengoperasikan Nah, berarti puncaknya itu adalah assembler kan? Assembler. Ya, bahasa mesin. Kenapa assembler? Nah, nanti sebenarnya dia itu komunikasi ya dari aplikasi ini nanti di compiler, nanti dia akan berkomunikasi dengan assembler yang mengakses mesin. Jadi nanti ada assembler yang standby di memori ya, yang dimengerti oleh mesin itu adalah bahasa-bahasa mnemonik lah ya atau assembler ini dia. Nah, kali ini kita akan merasakan ya. Kita udah belajar kalau kalau Windows itu gimana Pak kalau bisa mesin sama Windows juga awalnya gini. Atau tepatnya sih dari aplikasi ini sebenarnya ke OS dulu ya, dari OS baru ke ASM. Nah, tepatnya OS ini operating system. Ada apa? Ada Windows dari Linux. Contohnya ada Mac. Ya, ada Android. Contohnya ya. Oke. Nah, kita akan merasakan sekarang, kita udah coba kemarin ya, Windows, eh, CLI, ya, DOS, Linux, ya. Sekarang kita mencoba assembler. Bagaimana proses pertemuannya tadi? Gimana bisa mesin bisa mengenali, ya, kita tekan keypad apa, kita tekan keyboard apa, dia langsung memproses. Nah, salah satunya, ya, tools untuk merasakan, mensimulasikan tadi adalah EDSIM 51. Jadi, rekan-rekan mesti begini nih, pastikan dulu nanti di CMD-nya, ya, sudah ada Java atau belum. Kalau belum ada Java ya nggak jalan dia, Java. Nah, harus ada program Java. Coba ketik CMD-nya, ada Java atau tidak. Kalau tidak ada Java bagaimana, Pak? Ya berarti rekan-rekan harus download dulu program Java-nya. Download ya. Java. Nah, download Java dulu. Install lah Java mesinnya, Java mesinnya, install ya. Cari yang versi Windows atau versi apa cari. Install, nanti habis diinstal nanti CMD-nya akan kebuka aja Java. Kebayang, sampai jalan ini Java-nya. Ya, kalau masih belum bisa juga ya berarti ditambahkan pad-nya. Kan nanti kita habis install Java, nanti akan masuk ke dalam C program file misalkan ya, C program files Java. Oh, dia di 64 bit ya. Saya installnya di 64 bit berarti yang C program file biasa. Tuh ada Java ya. Harus ada Javanya. JDK, JDK 22 atau 18 terserah ya. Kalau saya ini sekarang versi berapa ya? Coba Java min versi. Versi berapa saya? Versi 22 yang baru ya. Versi 22 ini sebagai. Nah, ini Java JDK 22 bin ini ya, itu dimasukin ke dalam environment ketik. Masuklah ke environment variable, cari aja pet di sini, masukkan satu lagi di sini. Ya, tapi saya udah masukin kalau nggak salah ya Java ya. Di tahun semua sudah ada di Java. Oh, Java-nya sudah ada saya. Saya biasanya pakai Java 22 ya. Tadi udah aktif sih apa Java 22-nya ya. Oke. Kebayang ya?
Nah, baru nanti Java-nya jalan. Kita ketik gini. Kalau kalau kita ketik Java di sini belum jalan, ya berarti program yang berbasis Java nggak bisa jalan. Nah, ini tadi kan bilang, kok nggak jalan Pak, diklik 2 kali nggak dikenali karena belum ada Java. Jadi download Java, install, klik 2 kali. Kalau nggak bisa, pastikan lewat CMD ini ketik Java. Nah, baru kebuka. Weng ya. Nah, di sini saya ingin mendemonstrasikan tentang bagaimana bahasa assembler tadi. Ya, oke. Tadi saya udah buat modulnya. Ya, saya sederhanakan dulu aja di sini. Kita bikin lampu LED. ORG 00H kita buat ya. Pada port 1 nyalakan 0FFH misalnya. Atau 0 sesi biner aja biner. Misalnya biner itu adalah 0011 B. Biner. Misalkan saya bikin coding seperti ini. Contoh ya. Nah, LJMP start atau mulai. Saya kembali balik lagi ke mulai. Ini saya sederhanakan dulu aja codingnya ini. Saya langsung masuk di sini. ORG 00 saha artinya, hey mesin, kita mulai dari alamat 0, alamat pertama, yaitu habis itu mulai. Mulai itu ibarat label aja supaya dia habis jalanin ini, yaitu pada port 1 ini port 1 ya rekan-rekan ya. Ini namanya P1 di sini. Dari mana Pak P1 Pak? Tergantung rangkaiannya. Ini P1 nih, P1 ini. P1 itu larinya ke lampu LED nih. Lampu LED lama ke 7 segmen. Berarti dia P1 ini ya kita kasih. Berarti dia 00 mati, 11 nyala dan seterusnya. Ya. Habis itu LJMP mulai. Supaya apa LJMP mulai? Supaya dia balik lagi ke atas. Kalau nggak gitu nanti dia selesai. Keluar dia. Jadi biar dia looping di sini. Kebayang ya? Ini tabulasi dikasih nggak apa biar rapi. Mulai LJMP. LJMP itu long jump ya. Long jump. Move itu biarkan port 1 bernilai ini. Oke, habis itu kita compiler. Baru kita running. Tuh ya, nyala ya. Biar mudah ini saya ganti merah aja lah. Merah, merah, merah. Jadi kalau dia ini merah aja. Jadi kalau nyala warnanya merah. Nggak, saya nggak pakai warna-warni ya, tapi saya ganti kalau nyala merah. Nah, begitu. Stop, reset. Kembali lagi posisi. Nah, kalau saya ganti satu 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 10 10 11 ya 8 ya 8 bit ya 2 4 6 7 B biner bit, lalu saya compiler lalu saya running ya. Jadinya seperti ini. 1 1 0 1 0. Nah, dia modelnya active flow kan. Active flow itu kalau 1 dia mati, kalau 0 dia nyala. Itu logikanya begitu. 1 mati, 0 nyala. Loh Pak, kok saya apa gunanya active flow itu di rangkaian? Nah, ini orang elektronik tuh. Nah, elektronik itu artinya gini, active flow itu kalau dia dikasih 0, dia nyala lampu LED-nya. Kalau dikasih 0, ya. Kenapa? Supaya supaya komponen aktifnya tidak panas, nih kan? Kalau di sini 0, dia nyala nih. Kenapa? Karena di sini adalah tegangannya kan. Tegangan itu mengalir dari positif menuju 0 atau negatif. Nah, gitu ya. Ya, jadi yang panas komponen kecil-kecil pasif ini, yang aktifnya tidak panas itu namanya active flow. Konsep modern di elektronika ya, dia modelnya active flow. 0 dia barunya nyala. Weng ya. Nah, Pak, apakah harus pakai biner, Pak? Panjang banget. Tidak harus biner. Kita bisa juga pakai hexa. Misalkan gini. Berarti 0F. Nah, ya, 0F itu sama dengan ini. 2 gapat, 2 gapat. Ini kan di materi biner yang temporary di sharing. Ya, 0F ya. 0F. F itu ini ya. Hexa 16 ya. Berarti ini H. Jadi ini kalau ini binernya. Jadi kita bisa nulis mau pakai biner boleh. Mau pakai ini boleh, mau pakai apa? Biner boleh, mau pakai ini boleh. Komentar titik koma ya. Komentar ini artinya enggak gitu lagi.
Berarti ibaratnya ini nyala setengah, hidup. Nah, kita compiler, kita running. Ya, nol tuh nyala. Berarti saya bisa bikin lampu ajak ijik dong, Pak. Lampu lampu disco. Kita copy, ya. Misalkan di port 1 ya, jadinya F0 sekarang, ya. Habis setengah nyala, setengah mati gitu misalkan ini. Kita compiler. Oh, dia nggak bisa ya kalau dia karakter abjad depannya harus nol. Running. Cepet banget tapi ya cepet bah. Harus kita kasih apa di delay. Nah, kita nanti sekarang belajar delay. Kebayang sampai sini? Oke. Tolong satu orang bikin link baru ya. Ini udah mau habis. Ya, terima kasih.